Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tiga ya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian rahimahullah, seperti biasa ya Bu, sebelum pengisian terlebih dulu saya akan membacakan beberapa ayat dari kitab suci Al-Quran, tentunya dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bagi kita yang hadir, yang rauh kumpul pada saat sekarang ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa
sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan bagi yang hadir yang pada pagi menjelang siang hari ini, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala atau umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah besok bisa ditakdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kalau kita semua besok bisa masuk surga bi-ghairi hisab atau tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, tolong hisablah kami besok pada hari kiamat dengan hisaban yang sangat mudah sekali. Itu memprevensi tabuk memperenteng awali diri. Di samping itu pula mudah-mudahan kita semua termasuk yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia sabdanya mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'ya amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang, banyak amal ibadahnya, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang umurnya panjang, sedikit amal ibadahnya. Dan di hadis yang lain pun Rasulullah bersabda, khairun nas ampa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak manfaatnya kepada orang lain. Alhamdulillah, 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 wa syukurillah ala nikmatillah. Tentunya terlebih dulu puji syukur tidak lupa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas bermacam-macam anugerah rahmatan kenikmatan yang senantiasa tidak henti-hentinya dilimpahkan kepada kita semua. Dari kita bangun tidur sampai saat sekarang ini, tak sedikit pun hidup dan kehidupan kita jalani, kita lalu kita lewati tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo-monggo ibu sekalian, selayaknya lah, sepatutnya lah, sewajarnya lah, sebagai tanda bakti wujud tanda syukur kita atas bermacam ragam anugerah rahmatan kenikmatan tersebut. Monggo lisan kita ini senantiasa tidak henti-hentinya kita basahi, kita hiasi dengan satu sebutan, yakni alhamdulillahirabbil alamin.
terutama alhamdulillah ibu sekalian sampai saat ini detik ini kita semua masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul bertatap muka bermuajahah di gedung yang kita cintai dan bersenangi dalam keadaan apa Bu? Dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Insya Allah baik saya pribadi khusus juga panjenengan sedoyo. Tentunya kita semua berharap mudah-mudahan setiap ayunan langkah kita keluar dari rumah menuju majelis yang mulia ini, mudah-mudahan Allah berkenan untuk mencatat sebagai amal sholih atau amal dari kita masing-masing yang tentunya insya Allah bisa kita jadikan sebagai sangu atau bekal kita besok kalau Allah sewaktu-waktu kita sulam kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah saya yakin dan percaya bagi pendengar sedoyo yang senantiasa menyempatkan waktu untuk thalabul ilmi seperti sekarang ini, kita semua menyadari bahwasanya hidup dan kehidupan kita bukan berakhir ini saja, masih ada satu kehidupan yang hakiki, ada kehidupan besok di negeri akhirat. Jadi saya yakin dan percaya bagi pendengar yang senantiasa menyempatkan waktu untuk thalabul ilmi seperti sekarang ini, kita semua menyadari bahwasanya hidup dan kehidupan kita kan bukan berakhir ini saja, masih ada satu kehidupan yang hakiki, ada kehidupan besok di negeri akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan kita suci Al-Qur'an di akhir surah Al-Mu'minun berfirman, "Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un." Enten sing ngertos itu. Apa berarti? Apa hasibtum? Apakah kamu mengira bahwasanya hidup dan kehidupan ini diberikan Allah dengan percuma saja tanpa kamu tidak akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya kita yakin, seyakin-yakinnya ya ruh kita berasal dari Allah akan kembali ke Allah, sedangkan badan kasar kita berasal dari tanah akan kembali ke tanah. Wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu ciptakan, ke tanah kamu dikembalikan, dan dari tanah pula kita akan dibangkit besok menuju kepada Allah SWT dengan mempertanggungjawabkan segala apa upaya usaha yang kita lakukan di dunia ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi tiap-tiap kamu seorang pemimpin, tentunya kita semua akan diminta pertanggungjawaban atas apa-apa yang kamu pimpin. Dengan menyadari ya Bu, hidup dan kehidupan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berupaya dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke detik untuk bagaimana caranya menggunakan hidup dan kehidupan dunia sebagai apa Bu? Kita berupaya untuk menggunakan hidup dan kehidupan ini sebagai apa? Bu, ngantuk ya Bu ya. Soalnya si ngisi Bu Imron ngantuk banget. Ya itu semua saya langsung salam. Jadi kita berupaya Bu untuk menggunakan hidup dan kehidupan ini sebagai apa? Sebagai jembatan untuk menuju negeri akhirat. Adunya majra'atul akhirah. Jadi dunia itu kan merupakan jembatan untuk menuju negeri akhirat Bu. Kenapa saya katakan demikian? Soalnya yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan kita besok di negeri akhirat itu tergantung dari apa upaya usaha yang kita lakukan di dunia ini. Imali dunia ka'annaka ta'isu abada wa amali akhiratika ka'annaka tamutu qadda. Jadi hiduplah kamu, berkaryalah kamu, berusahalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Tapi sebaliknya, berkaryalah kamu, berusaha kamu, beribadah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu besok akan meninggal dunia. Jadi untuk kelezatan hidup dunia adalah kita hidup 1000 tahun lagi.
Tapi dalam hal beribadah kepada Allah, maka anggapan kita besok akan meninggal dunia. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal dengan siganya pandang pas, dia berkata, kalau kamu berada di pagi hari, jangan kamu berharap umur kamu sampai di sore hari. Begitu juga kalau kamu berada di sore hari, jangan terlalu berharap banyak umur kamu sampai di pagi hari. Insya Allah dari pagi ke sore, sore ke pagi kita berupaya betul-betul bertakarruf kepada Allah SWT dengan sedekat-dekatnya, baik lewat ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Baik amal ibadah yang berhubungan kepada Allah yang disebut hablum minallah, ataupun amal ibadah yang berhubungan kepada manusia yang disebut hablum minannas. Kita kan berupaya ya Bu, termasuk saya pribadi, kita berupaya hablum minallahnya apik, hablum minannasnya juga baik. Ya betul. Kita kan berupaya Bu, hablum minallahnya baik, hablum minannas juga baik. Ojo nganti ketoke, ojo nganti ketoke. Ojo nanti ketoke hablum minallahnya apik, tapi hablum minannasnya enggak karuan, naudzubillah min dzalik ya Bu. Jadi monggo kita hablum minallah terbaik, hablum minannasnya juga baik. Dan alhamdulillah Ibu sekalian, dengan tidak terasa 1 tahun hampir berlalu. Sebentar lagi kita tinggalkan tahun 2025. Tinggal berapa hari ya? Jadi kalau kita bayangkan ini setahun kayak cepet banget ya. Kan kayak cepet banget kan ya? Apalagi seminggu, setahun kayak ya Allah ya Allah. Seperti saya tuh ngitung hari toh. Oh dino iki aku ning kene, dino iki aku ning kene, dino iki kene bali meneh kene. Ya Allah ya Rabbi. Kalian seperti sebentar saja. Seperti kan kita sebelum lahir ke muka bumi ini sudah berada di alam mana? Dalam alam sudah kita lewati. Sebelum di dunia ini kita sudah melewati berapa alam? Kan 2 alam tentu ya. Yang pertama kan alam roh. Yang kedua alam apa? Waktu di kandungan ibu kita. Si dengan Bu, waktu ada dia dulu waktu ibu di aku diambil. Setelah itu kan kita berada di alam dunia. Alam dunia saja keiringan kita sudah umur berapa Bu? Paling kan keiringan umur masa TK keiringan gitu ya. Setelah dunia kita berada di alam apa? Alam kubur. Yang dinamakan dengan alam barzah. Barzah itu artinya apa Bu? Barzah itu pemisah antara alam kubur dengan alam dunia, itu dinamakan dengan barzah. Jadi alamnya itu alam kubur, tapi pemisah antara alam kubur dengan alam dunia itu dinamakan dengan alam barzah. Seperti kan surah Rahman dengan apa? Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan babi ayyi ala'i rabbikuma tukalliban. Nah, itu barzah. Jadi antara laut sini kan laut sama kan? Kan katanya hari itu pada Bu ya, tapi yang di sini sama sini kan rasanya lain. Sini rasanya pahla, sini rasanya asin. Ikan sini nggak mau nyebrang sini, yang sini juga enggak. Itu namanya barzah. Jadi pemisah antara alam kubur dengan alam dunia dengan dinamakan dalam alam barzah. Setelah itu kita berada di alam setelah barzah, kita dibangkit menuju pengadilan Allah SWT, yakni padang mahsyar. Saya sosok nangis Bu. Pendengar jadi sosok saya gitu. Nangis ngopo, apalagi kalau mau sholat zuhur. Saya habis ngisi pulangnya kan pas zuhur ya. Saya duduk sebentar, habis itu kan sholat. Padahal masya Allah Bu, panasnya ya Allah ya Rabbi sangat luar biasa sekali.
panasnya enggak karu-karu, panasnya bukan main. Pada saat itu saya ucap apa? Ya Allah, baru panasnya dunia saja rasanya seperti ini ya Allah. Ya Bu, baru panasnya dunia saja seperti ini ya Allah. Bagaimana besok panasnya waktu kami menunggu pengadilan di padang mahsyar ya Allah. Padahal kita nunggu di padang mahsyar itu kan sebentar, lamanya bukan main. Pada satu hari besok di negeri akhirat, karena yoman indah robbika ka'al bisa mati di mana. Satu hari besok kehidupan di akhirat dibandingkan kehidupan di dunia ulang mati bisa Bu 1000 tahun. Jadi sedetik kita di air itu sama dengan 47 hari besok di akhirat Bu ya Allah. Dan saya itu sosok nangis Bu. Nangis sosok saya nggak kuat asih kayak waktu saya Bu ya. Saya asih nggak kuat pas Amin bilang nggak kuat, dia mau tidak banget panas harus diterima. Ya Allah ya Rabbi. Jadi asih nggak kuat Bu. Pas Amin nggak kuat asih saudaranya. Jadi padahal ternyata anak zuhur itu 4 rakaat. Zuhur itu berapa rakaat Bu? Ya zuhurnya 4. Tadi tak lihat Mbak dianya pintar. 6 jadi 10 Allah. Kalau kita tidak betul-betul iman takwa kepada Allah, tidak betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, rasanya aras-arasan Bu. Masya Allah, panasnya bukan main, sholatnya 10 rakaat, tobiahnya papat, juhuri papat, ba'diyah luru. Coba kalau nggak iman takwa, kalau kita tidak berjumpa dengan Allah rasanya aras-arasan. Tapi kan kita sholat itu kan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebentar kita tinggal tahun 2025, sebentar kita masuk tahun 2002. Tentunya kita semua, saya pribadi khusus jadi Kepentingan Sudoyo, kita tentunya bermohon kepada Allah Subhanahu, mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan, baik sholat kita, puasa kita, infak zakat dan lain sebagainya, diterima sebagai amal sholih tahun 2020. Untuk tahun ke tahun akan datang, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan dan rahmat rezeki, sehingga kita semua bisa mengisi tahun 2026 lebih baik ketimbang tahun 2025. Insya Allah. Man kana yaumu khairan min amsi fahuwa radihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Man kana yaumuhu misla amsi fahuwa maknunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia akan menjadi orang yang rugi. Man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka dia akan menjadi orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya kita di penghujung tahun ini biar kita mendatangi masjid taklim pengajian seperti sekarang ini. Padahal Rasulullah SAW dia mengatakan, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu thariqan ila jannah. Jadi barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut pengetahuan terutama ilmu agama, maka akan Allah mempermudah, memperlancar kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh langkah kita menuju di sini, ganjarannya semakin oke. Dia pembuatan Bu. Kemudian Pak Yayu rumahnya sawahan Memplasana, saya di Gambir Sari, ya dong ya. Jadi semakin jauh jarak yang kita tempuh, itu ganjarannya semakin banyak, semakin oke. Kan besok yang menjadi saksi kita pada hari kiamat apa? Anggota badan kan jadi saksi, mulut kan kunci. Dan juga bumi juga menjadi saksi kita besok pada hari kiamat. Oh ini bulan ini di Sikerep dengan Islam pengajian di negara yang disobu, tinggi penyenyan ke mupeng-mupeng, pindah-pindah tempat, yang bisa pula cari teman duduk yang belum kenal.
Bu, biasa cari teman duduk kenapa lah Bu? Jadi kan cari teman duduk tuh yang nggak dikenal Bu. Soalnya nanti kalau yang teman duduk yang kita kenal lah, orang kata sude nopo. Ngobrol, ya kan, mumpung ketemu, ya kan, saya kan sini Bu Imron, arah levelku, ya. Ya ada dia. Sebagaimana kan Sayyidina Ali ngomong apa Bu, unjur makola wala tanjur manggila. Simaklah apa yang dia sampaikan, jangan kamu lihat siapa yang menyampaikan. Terutama si nyampaikan Bu Imron, wes tua, wes nganggo tongkat dan dia. Tapi kita perlu tanya Bu, sekecil apapun celah untuk berbuat amal baik, jangan sampai kita lewatkan Bu. Soalnya kita nggak ngerti yang mana yang akan menuju pengantar kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama alhamdulillah sekarang kita berada di bulan apa Bu? Bulan Rajab. Bulan Rajab itu termasuk apa? Arba'atun hurum ya Bu. Inna iddata syuhur inda wasna asara fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi arba'atun hurum. Jadi bulan Rajab itu termasuk 4 bulan yang dimuliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Sudah tanggal bintang ya Bu ya. Kalau tidak salah tanggal 7 ya Bu ya. Tanggal 6 atau tanggal 7 Rajab? 9 Rajab. Jadi dengan tidak terasa Allah kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa fir lana dunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa fir lana dunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa fir lana dunubana. Ya Allah, tolong berkahilah umur kami bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah umur kami ke bulan suci Ramadan. Ya Allah, ampunilah dosa. Oh ya, sudah selesai Bu? Sudah jam lah Bu? Kok Bu Imron orang ada rampung. Masih lama sebentar Bu? Soalnya ya Bu, saya ngerumuti pengajian, uangnya sih orang disenengi. Kalau senengi toh, ya Bu, sok-sok ojamannya 1 jam, 3/4 jam saja rasanya sulit banget, lama banget. Ya kan Bu? Loh, berarti menang yo, berarti ya. Jadi kan rasanya itu kan lama banget. Beda dengan kita nonton sinetron, telenovela, gosip menggosip. Suwe apa segitu rasanya? Masanya tapi ngomong pengajian dia sulit banget rasanya. Padahal kita harus yakin satu ayat yang kita kaji pengajiannya sama dengan sholat sunnah sampai mengatakan 100 rakaat. Pernah ada yang sholat sunnah 100 rakaat? Jangankan 100 rakaat, qabliyah ba'diyah saja sok baik sok
Jangankan kau biarkan dia, sosok salah satunya saja jadi hilang khusus, menjaga omong dan salah omong tamu dan lain sebagainya, berpacu dalam melodi. Bu, penyenang kenal Nabi Ibrahim, Bu. Yang penyenang kenal saya bilang, Bu, ada yang kenal Nabi Ibrahim, Bu. Kemarin ada yang mengatakan kenal dengan Fir'aun. Ya Allah ya Rabbi. Kenal sama Fir'aun, kenal. Karena Nabi Ibrahim, Bu. Kita kan artinya lewat sejarah ya lu bisa. Bu, kira-kira yang dosanya sitik kacau sokong. Sing dosanya sitik kacau. Bu, sing dosanya sitik kacau bu sokong. Sing dosane oke, enggak ngacung. Dosane oke, ngacung, oke ya Bu ya. Jadi dengan ada kisah Nabi Ibrahim. Nabi itu kan sahabatnya malaikat tuh Bu. Malaikat apa? Sahabat Nabi Ibrahim itu malaikat pencabut nyawa. Malaikat apa? Malaikat Israil. Malaikat pencabut nyawa. Jadi kalau pengingan sedoyo, ingin suaminya sempurna tanpa cacat perfect, kawin mbek malaikat. Ya ya. Ya kan suami bukan manusia biasa. Pasti ada salah kan? Dosa kesalahan saja kalau kita juga penuh dengan salah dan dosa. Jadi kalau kita nuntut suami kita sempurna perfect, ya kawin saja kalau malaikat. Malaikat campur kabeh loh Bu. Malaikat Israil itu malaikat pencabut nyawa. Bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tiada daya, tiada upaya untuk bisa menghindarinya. Coba diulang Bu. Coba diulang Bu. Terbujur di pembaringan, tiada daya, tiada upaya untuk bisa menghindarinya. Yen ngono, kira-kira awak iki isi patut kemayu apa ora? Isih kemayu apa ora Bu? Sing di kemayu yo. Apa isi ngeremehke wong liya yang menganggap dirinya serba bener. Sing sugih aku, sing ayu aku, sing dermawan aku, apa-apa serba aku. Yang ora enek aku, wanita Islam ora iso malaku. Sinten niku enek ora Bu kene? Enggak ada ya Bu ya. Enek kok kene alim soleh kabeh. Amin ya rabbal alamin. Soalnya orang yang senang meremehkan orang lain termasuk orang yang sombong. Yang patut sombong itu sinten? Yang patut sombong itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dalam hadis Rasul mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Jadi tidak akan masuk surga seseorang kalau hatinya ada perasaan sombong, congkak, takabur. Nauzubillah min dzalik. Monggo. Insyaallah kita tidak akan berbuat demikian. Tapi sing angel itu biasanya ada sifat-sifat apa dong? Ria itu ya medeni. Ria itu kan diibaratkan seperti semut hitam
berada di batu hitam di kegelapan malam kira-kira nampak apa Bu? Ya Bu. Salah ciri-ciri sifat ria itu apa? Senangane pamer. Kabeh-kabeh direbuki serta kalau dulu di satu harimau kayak sekarang jarimu harimau kabeh-kabeh lebih status sing nyawang seneng apa ora kok kan gitu arep makan di foto sih udah makan sih foto sih bagus asal bisa nih ya jangan kayak bebas wah bebas ngono terus setruk gitu jadi mondok. Jadi Nabi Ibrahim itu temannya malaikat Jibril. Pada suatu hari Bu, Nabi Ibrahim kedatangan malaikat Jibril berkunjung ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya, kamu kesini mau apa tak? Saya mau dolang, orang nyambut nyawamu. Biasa ya kamu. Kan soalnya kan ada yang berkunjung pada Nabi Ibrahim, maka tempat Nabi Lut kan. Zaman Nabi Ibrahim itu nabinya dua loh Bu, Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Ada kan malaikat sebelum kenapa Nabi Lut, ini kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim katakan nabi begini ya. Contohnya ini tapi kan dilihat kelihatannya wajahnya itu katanya orang kene ya. Tapi kalau si kabeh itu ya. Tapi berhubung kamu kan harus dihormati tapi man kana yu'minu billah fa yu'minu billahi. Barang siapa nggak mengaku iman kepada Allah maka hendaknya menghormati tamu. Orang pilih-pilih loh Bu, sing sugih ya disuguh, sing ora duwe ya disuguh. Ojo nganti sing sugih yang kaya disuguhi bangsa sing enak-enak, sing ora duwe disuguhi blangreng. Karena itu ya. Tapi kan saking tingkatannya sing tinggi bronis, ya toh. Malah sing kaya tuh pinginnya sing blangreng malah. Sing blangreng pinginnya bronis ya Bu ya. Jadi kan pilih-pilih Bu baik kaya ataupun yang miskin. Jadi mendatang dapat tamu, akhirnya Nabi Ibrahim itu pergi ke belakang beli anak kambing Bu, dimasak digulai. Nah, piye? Katakan tamu bengi-bengi bulunya turu-turu, katakan tamu malah beli kambing dimasak digulai. Tamunya dikon makan. Tiba tamunya tidak bergeming. Tamunya malah saya cuma gampang beri kabar gembira sebentar lagi istri kamu akan punya anak yakni Nabi Ishak. Cuma kan mau ke tempat Nabi Lut, mau irsi ke tempat Nabi Ibrahim ya Bu ya. Jadi pada satu Nabi Ibrahim omong ini baik ngene aja. Kalau besok kamu kesini mau cabut nyawa saya, tolong saya dikasih tahu atau dikasih tanda terlebih dulu supaya siap-siap menghadapi kematian. Permintaan dikabulkan. Tidak berapa lama kembali malaikat Jibril datang. Nabi Ibrahim tanya mau apa? Mau mampir seperti dulu atau mau nyambut nyawa saya? Pada kunjungan yang kedua, malaikat Jibril menjawab saya mau cabut nyawa. Pada saat itu Nabi Ibrahim ngomong, sebetulnya kan waktu kunjungan kamu pertama ke tempat saya kan memberi pesan. Kalau mau cabut nyawa saya, tolong saya dikasih tahu atau dikasih tanda tadi dulu supaya siap-siap menghadapi kematian. Apa? Jawab malaikat saya sudah, tandanya enak. Tapi Nabi Ibrahim pulang menyadarinya. Rambut sudah, melipat sudah, talinya sudah, gigi sudah. Kalau masa muda makan kacang senangnya orang umum. Tapi kalau sudah sepuh sudah tua seperti bal-balan. Kalau masa muda melakukannya pirang-pirang kilo iso, tapi yang Rasulullah wassalam iso. Seperti kita tandanya minuman sudah Bu. Wes komplain apa temen? Bu, seperti saya sama Bu Yusuf itu harus komplain dan dia. Melipat sudah, rambut sudah, gigi sudah, apa-apa sudah dia. Sudah kemakan usia, sudah 5 bikut sudah yang beseran. Udeng, bengong, belaur, buyutan. Saya baru salah ya. Jadi kan kita masih sepuh lah Bu. Rasulullah. Katanya orang makhluk kita maju ya.
nganggo apa-apa ya ora patut ya Bu. Sok-sok nganggo lipstik aja bibir kadang cekel. Ya betul. Bendaan juga. Kan tanda yang dikatakan Pak ini supaya siap-siap menghadapi mati. Kira-kira kesempatan kita untuk berbuat amal soleh itu semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin sempit apa semakin banyak? Semakin sempit dan sedikit. Soalnya kan kita punya sudah keterbatasan waktu, keterbatasan ruang lingkup yang kita kuasai. Kita kan berpacu dengan umur, bukan berpacu dalam melodi. Ya apa ya? Kan kita berpacu dengan umur, bukan berpacu dalam melodi. Saya sosok menunggu. Tapi yang ini Bu penjenengan saya seperti itu Bu keringan mati dulu Bu. Ya kan, Rasulullah mengatakan barang siapa yang keringan mati 1 hari 1 malam sampai 20 kali dia masuk surga. Kita keringan mati pas sopo? Pas sorong, pas orang duit-duit, wah orang dia aku ya. Rumah sakit hidupnya rasa diri ya. Pas peresmanan keringan mati jago manten. Soalnya kan jago prasmanan terus gak operasi pisau. Gak operasi itu sama kan? Sini enggak ya dia. Oh saya pernah ketemu Bu. Sampai saya tuh gak fokus makan. Dia datang dari situ. Duh aku cukup kai, cukup ke putune masuk dulu. Duh aku cukup ke kai masuk dulu. Cukup ke kai. Kata kalapan es krim pun masuk plastik. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya orang duit masalah nggak apa-apa. Aku ya dia Arab makan Pak ya. Tapi orang sugih loh Bu. Uang sugih kayak Allah ya Rabbi ya Karim. Memang sosok sugih saya paling Bu, tapi Bu sih bukan dari dia. Sosok sugih saya paling yang disokin makannya melok onggo lain. Ada kan orang Bu, penjenengan pernah jaga rezeki Bu? Ayo, pernah apa Pak? Panggane pojok sana bancaan. Bantuwe aku tak orang masak wae. Bancaan dari berperan ya. Duduk tengok-tengok di tengah lawan, nanti diterima sampai makan maghrib bancanya orang kan. Iwas kota merah itu namanya kan apa Bu? Jaga ibu itu. Dan kita harus sering jaga ibu. Dan kita harus sering jaga ibu. Itu sangkan parang. Apa Bu? Saya ngisi pengajian. Mau ngisi anak saya ngomong, "Ma, ini ngeliwat apa orang?" Mau ngisi kan kayak ngeliwat apa orang? Mak ngeliwat apa orang? Apa hubungannya dengan saya ngisi pengajian? Saya itu kan ngisi pengajian kan kayak ngeliwat apa orang loh. Orang mah biasanya mama kan yang ngisi kono, tuh subuhannya kan double ya. Double kan timbangan nanti jadi mau wajib masalah ngeliwat lain. Terus saya ketawa wes mana wae rezeki itu belum tentu Allah. Walaupun sudah depan mata kalau tidak dikejar tidak akan sampai makan. Wes ngeliwat masalah nanti itu subuhan double kan pakai apa ke tonggo terparu ya dia. Kan rezekinya tonggo kan. Maka kayu minumilah wajib lahir Pak. Itu jaro. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati hak tetangga. Ngisi pulang kamu ngisi. Setelah ngisi pulang tuh assalamualaikum saya langsung ketawa. Nengok apa Mak? Gawat saya tetap siji, biasa double urut terus ya Bu ya. Si Pak setoko oke si toko oke banget, akhirnya tidak bisa mendobeliskan. Sekarang tuh Masya Allah Bu, saya senang Bu. Pengajian di mana-mana tuh sekarang pun. Saya kemarin ngisi musola yasinan. Sampai di depan saya tuh Bu duduknya. Biasanya adoh di sana. Full sekarang. Ngisi gemblakan full, mana-mana pengajian full. Mungkin nyedain Pak. Nyedain apa? Puasa. Oh nyedain puasa yang tak usah bersuhujan. Anu Imron, bikin mes tidak puasa setelah oke ya sudah lah.
Kalau dia punya rezeki ya alhamdulillah ya. Cuma samanya dia ganggu tuh ya nggak mungkin juga aku royo-royo datang. Aduh rumahmu nanti sono pojok-pojok kalau Allahu Akbar. Nanti pojok sono Allahu Akbar ya Allah ya. Padahal gemblakan tuh uangnya cuma 5.000 tapi suka pasal berjual. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kalau niatnya pertama rodo-rodo untuk dunia, mudah-mudahan untuk akhirat ya. Jadi monggo-monggo seperti kita ini sekalian. Jadi kita sudah sepuh, sudah tua. Monggo penjenengan gondiri saja surah Ar-Rum ayat 54. Ben awak nyadar. Ar-Rum ayat 54. Insyaallah penjenengan pun hafal sedoyo. Ar-Rum 54 dengan Az-Zukhruf 66. Dan Ar-Rum 54 dengan Az-Zukhruf ayat 66. Ar-Rum apa? Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatan dhafan wa syai'an. Allah kan menciptakan kita terakhir pertama kali kita kan lemah gemulai ya bukan? Kan bayi ya, bayi kan lemah gemulai. Bayi kan cuma bisa terampang. Senjata bayi apa? Bayi kan senjata apa? Senjatanya bayi apa bu? Tangis kan? Tapi yang dulunya terampang kan jadi miring. Setelah miring bisa mengkurap, bisa duduk, bisa berdiri, bisa lambatan. Tapi kuatnya manusia sampai umur kinten. Paling pas sampai umur 40. Kalau sudah umur 40 penyakit sudah mulai berdatangan. Sing asam urat, kolesterol, darah tinggi, gula, mulai tahun apa? Dengan pola makan kita yang kurang sehat. Bu, saya tuh terus terang ya bu, umur saya sudah 70 punjul, ya bu, sudah 70 punjul, belum pernah bu makan bangsa Indomie goreng, mie goreng itu nggak pernah bu. Dan umur saya sudah 70 lebih itu gak pernah makan kalapan makan Indomie goreng dimasak itu gak pernah bu. Tadi malam tiba enak ya bu ya. Pantas wae caca, pada seneng ya bu ya. Sore cucu saya bikin Indomie goreng kasih telur bu dari itu. Saya kan malas segera dan aku pun di ngengeng sak sendok wae. Sak sendok nyicipi. Nyicipi sak sendok lah bu, bukan setengah piring, sak sendok lah bu. Masa sak sendok mana? Aku pengen nyicipi kok tak campur karo sego. Oh bener wae mata nyicipi ya Allah ya Rabbi setan tenan nih tenan. Ya tapi ya. Ya bener wae bocah seneng kan rasanya ya Allah Akbar enak. Oh enak, umur 70 tahun pernah kalapan makan Indomie goreng, baru tadi malam saya makan enak. Padahal enaknya tuh penuh dengan bangsa pengawet, sedikit yang bisa merusak apa bu? Sampai kan ponaan ipar saya, dia mau kuliah kan senang bahasa Indomie pas pada satu hari sakit bu, ususnya itu dibuka isinya gur bakmito. Ya sampai kan kalau bisa bakmi itu ojo kerep-kerep bu. Kalau mau makan masak bakmi itu paling enggak kan 2 kali digodok ya. Kan direbus 1 kali, 2, terus direbusnya memang tidak seenak yang 1 kali. Jadi sekuatnya manusia itu sampai umur 40. Setelah kuat kita lemah dan berubah, itulah awai diri. Coba bayangkan besok Senin pertama ke pengajian orang nganggu jilbaban kudungan disakit kiwai sampai sakit tuh. Gak usah jilbaban bu, disakit kita. Ibu kaget tiba ibu kira semua loh. Alhamdulillah dengan jilbaban ini kita awet awet muda, orang etak tua, walaupun bikinnya wes tapi
sudah. Alhamdulillah. Yang penting apapun yang kita jalani kita syukur bersalah. Ayu sakatu la ajidan lakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kamu syukur atas nikmat yang aku berikan, saya akan tambah. Tapi kalau kamu kufur atas nikmat yang aku berikan, maka kalian olehmu adabku sangat pedih. Tapi ayat lain kalau berbunyi apa? Wa qalilum min ibadiyah. Memang sangat sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Di bulan Rajab ini harus memperbanyak puasa, yaitu memperbanyak infak sedekah, memperbanyak baca Quran dan sebagainya. Latihan apa? Untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Dan yang satu yang tadi dari surah apa Bu? Surah Az-Zukhruf ayat 66. Ya, yang tadi surah Ar-Rum ayat 54. Yang kedua ini surah Az-Zukhruf ayat 60. Ayatnya apa Bu? Harian yuruna ilasa antahiyahum baghtataw wa hum la yashkurun. Apa saudara dia? Jadi harian yuruna ilasa antahiyahum baghtataw wa hum la yashkurun. Artinya apakah yang kamu tunggu dan hidup dunia itu nunggu nomor 6 lagi ada, 100% lagi ada, ayu lagi ada. Yang kita tunggu apa? Yang kita tunggu cuma datangnya mati, itu saja. Jadi hanya dulu nailah saat anta kiyahum baghtataw wa hum la yashkurun. Jadi apakah yang kamu tunggu dalam hidup dan kehidupan dunia ini? Yang tunggu cuma datangnya mati. Kematian itu datangnya tanpa kita sadari. Mati bukan harus lewat sakit atau tua, muda yang bisa mati, saat orang sehat ya bisa mati, bukan harus sakit. Jadi yang terpenting misalnya kita senantiasa apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan, mumpung masih titipan nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saya yakin pengingat sedaya, alhamdulillah jasmaninya sehat, rohaninya sehat, kantongannya juga sehat. Alhamdulillah. Jadi jasmani sehat, rohani sehat, kantongannya juga sehat. Jadi kalau pengingat sedaya yang punya kalengan atau umum itu bukan untuk orang lain tapi untuk kepentingan pengingat sendiri. In asantum di anfusikum walakin asantum taala. Jadi kalau kamu melakukan kebaikan akan berpulang kepada dirimu. Begitu juga kalau kamu satu dalam dosa pelanggaran si mundur juga awali diri. Ibu sekalian rahimahullah, mungkin itu Bu sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi juga pengingat sedaya. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimudahkan rezeki, sehingga kita semua dapat melaksanakan amalnya sebaik-baiknya dan menjauhi yang Allah dengan sebaik-baiknya pula. Dan mudah-mudahan akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah, bisa mengucap kalimat thayyibah la ilaha illallah. Sebagaimana kan Rasulullah dan Sahabat mengatakan, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi barang siapa di akhir hayatnya bisa mengucap kalimat thayyibah la ilallah, maka dia akan dijamin masuk apa Bu? Masuk surga. Apa yang penting Bu, saya pribadi menjadi sedaya, monggo porsi ngerasani dari sekarang pun rodo apa Bu? Rodo syukur. Memang untuk hilang 100% orang iso. Apalagi kata-kata pengurusnya 1 bulan 2 bulan ini oke bukan dosa. Termasuk saya ngerasani ya Bu. Jadi mulai sekarang porsi ngerasani rodo syukur. La yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairan minhum
wala nisa'un min nisa asa ayyakunna khairam minhum. Jadi jangan sekali-kali kaum yang satu mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang kita olok-olok itu lebih baik ketimbang. Begitu juga perempuan yang satu jangan sekali-kali mengolok-olok perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang kita olok-olok itu lebih baik ketimbang awak dewi. Tapi kita sering terjebak apa? Dengan penampilan lahir fisik semata. Kalau penampilannya meyakinkan, aduh salamannya tenang, saya sudah tenang. Tapi kalau penampilan kurang meyakinkan, saya ini sosok, aku mau salaman apa ya? Katanya dulu nempel loh bos, yang ini kok nempel. Padahal kita harus kitab Rasul. Kalau beliau itu dijak salaman dulu, salaman kan? Kalau yang lawan ngejak selaku belum lepas tangan, beliau nggak mau lepas tangan, nggak mau lepas. Takutnya nanti akan menyinggung perasaan. Dan kalau orang ngejak salaman, saya sasa iki mau mas nempel apa ya? Saya sasa dulu nempel kabalan, ini negara tangannya dulu nempel loh saya gitu ya Bu ya. Jadi jangan sampai kita terjebak oleh penampilan fisik semata. Dunia itu ngopor. Dunia itu apa Bu? Ilamu annamal hayatud dunya laib. Kata Allah, dunia itu hanyalah permainan. Laibu walahu wazinatu watafahurum bainakum. Jadi sambil dunia permainan, dunia juga sedang buruk. Dunia tempat orang bermegah-megah di antara kamu. Wa takatsum bil amwali wal aulad. Dunia itu apa Bu? Tempat orang pamer. Kalau enggak pamer harta, pamer anak. Nggih apa boten? Saestu apa boten? Ya udah dengan sing anu ya saya enggak. Semoga kita doa. Ini tidaknya disuruh doakan tapi saya tidak kelihatan. Yang didoakan siapa Mbak Bu? Suaminya Bu Hartini. Oh suaminya Mbak Hari. Namanya siapa? Desa. Saya nggak lihat tulisannya. Bapak Irsa. Bapak Irsa. Bapak Irsa. Oh Bapak Isa. Suhirsan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita dimohon untuk mendoakan suaminya Mbak Hanini yang sekarang dalam keadaan sakit, Bu ya, di serangan stroke yang kedua, di tangan Mbak sedang. Mudah-mudahan diberi kesabaran, keikhlasan dalam menghadapi sakit tersebut, terutama Mbak Hanini. Ku jalan menuju surga. Iya Bu ya. Kan ngapain di bojol ini jalan menuju surga, ya tahu? Jadi bahan ini juga harus ikhlas dan ridho hadapi musibah yang Allah berikan. Ini jalan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya yang wong loro, terutama suami orang-orang yang manja. Ya betul. Saya teh loro. Saya teh loro tinggal sithik wes boleh. Jadi monggo kita berdoa. Yang penting ikhlas ridho. Soalnya kalau kita ikhlas dan ridho dalam menghadapi musibah tersebut, maka Allah akan ngampunin dosa-dosa kecil kita. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Tidak ada satu orang pun manusia yang luput dari cobaan dan cobaan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalika wa li jalali wajhika karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina
al-ahya minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana asmita tasabis kita tahisan anta syakira sifa alika sifa saqaman. Allahumma rabbana asmita tasabis kita tahisan anta syakira sifa alika sifa saqaman. Allahumma rabbana asmita tasabis kita tahisan anta syakira sifa alika sifa saqaman. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma la tad'alna bi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamma illa farita wa la aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wala hajatan illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian sekalian itu yang mau saya sampaikan. Mulai sekarang maka kita mengaturkan 3M ya Bu. 3M, M pertama minta ampun kepada Allah, M kedua minta maaf kepada manusia, M ketiga minta doa. Ya, jangan sampai ini pertama minta ampun, yang kedua minta maaf, yang ketiga minta doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.